Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, kali ini saya akan cobain review dari ROM CR Droid ini versi final ya untuk di Android 9 guys. Dan kalian bisa lihat tadi buat animasinya kayak begitu ya. Oke, dan ini dia home screen dari ROM CR Droid guys. Dan ini baterainya sudah lowbat 13% ya. Jadi sekalian saya buatin review guys. Dan penggunaan saya di sini sih nggak terlalu banyak ya. Saya cuma ngegame beberapa match doang dan juga sosial media juga guys. Dan untuk aplikasinya kalian bisa lihat di sini aplikasinya, dan ROM ini nggak include dengan GAPS ya. Kalian harus menginstal GAPS-nya manual guys. Jadi kalian bisa pilih GAPS-nya nanti juga di deskripsi ya. Dan dari sini lumayan banyak ya saya install aplikasi untuk di ROM CR Droid ini. Dan di sini juga kameranya bukan pakai kamera MIUI guys. Ini kamera yang lainnya bukan MIUI. Dan untuk Magis sendiri, ROM ini nggak include Magis ya, karena saya install secara terpisah untuk Magisnya guys. Dan di ROM Android 9 juga sudah ada aplikasi pemutar musik ya, beda dengan Android 10 guys. Jadi seperti itu, ada radio dan perekamnya juga sudah ada, perekam layar dan perekam suara ya. Sudah komplit untuk di aplikasi bawaan guys. Dan dari settingan juga sudah lumayan, karena sumber suara sudah kalian bisa lihat sendiri. Ada suara dari sistem dan suara dari mikrofon ya, sumber suaranya guys. Untuk frame rate-nya juga sudah lumayan karena sudah support buat 60 fps ya. Jadi lumayan lah buat kalian yang punya kebutuhan buat rekam layar sambil ngegame kah atau apalah, sesuai kebutuhan kalian. Jadi sudah lumayan ya untuk di ROM ini. Dan overall sih aplikasinya seperti ini ya. Dan di ROM ini sih enak banget, hemat baterai. Tapi saya lebih suka dari gestur yang Android 10 ya, karena di Android 9 nggak bisa full gestur, cuma bisa 2 navigasi gini guys. Oke, dan kalian bisa lihat status bar ya guys. Sebelum kita status barnya seperti ini. Dan dari settingan fitur dari status barnya juga ini doang ya. Jadi lumayan banyak, ada perekam layar dan perekam suara juga kalau kalian butuh dari status bar guys. Tapi di aplikasi juga ada. Oke, dan kita lihat di Android versi guys. Di sini kalian bisa lihat ternyata kernel bawaannya pakai dari extended kernel ya. Kalian bisa lihat sendiri ini extended, dan saya ngerasa sih kurang maksimal sih kalau menurut saya guys pemakaian saya. Karena sebelumnya saya kan sudah pernah banyak cobain kernel ya. Jadi buat saya pribadi kayaknya agak kurang maksimal di kernel extended. Dan saya juga pengen cobain ganti custom kernel yang lainnya untuk di ROM ini, cuma nanti di video yang lain aja guys. Dan overall seperti ini ya settingan dari CR Droidnya. Dan kita lihat dari sistemnya dulu guys, sistem opsi developer. Dan di sini ada access root sebenarnya, cuma dimatikan. Dan kita lihat dari memorinya. Oke, kalian bisa lihat sendiri free RAM-nya 1 GB kurang dikit ya. Dan menurut saya ini sudah enak banget, awet banget. Lebih manajemen RAM-nya lebih enak ya. Jadi free-nya sudah gede banget, karena di ROM Android 10 nggak bisa sampai segini ya. Paling mentok-mentok 600, 700, 800 lah paling mentok kalau di Android 10. Kalau sampai hampir 1 GB ini agak sulit sih kalau di Android 10 guys. Jadi menurut saya ini sudah enak banget buat manajemen RAM-nya di ROM ini guys. Dan kita lihat di sini pengaturan CR Droid guys. Di sini customisasinya sebenarnya ya. Kalian bisa lihat dari sini pengaturan bilah status barnya seperti ini ya. Dan ini lengkap banget sih ROM-nya di sini. Lengkap, dan di sini juga ada header custom guys. Jadi kalian bisa pilih headernya. Ini header yang disediain dari bawaan ROM ya. Tapi kalian juga bisa pilih dari galeri sih guys sebenarnya. Cuma di sini sudah enak banget. Menurut saya ini sudah cukup lah ya, menurut saya nih udah enak banget ini ya, biar nggak ngebosenin aja. Tapi kalau kalian punya gambar yang lebih bagus, kalian pakai aja guys. Dan kurang lebih seperti itu ya settingannya di sini. Dan di navigasi seperti ini guys. Dan saya sebenarnya sempat bingung sih nyari settingan buat 2 layar ini, cuma akhirnya ketemu juga.
Dan di sini juga ada tampilan ambayan ya sebenarnya guys. Kalian bisa aktifin ambayan kalau kalian butuh sih sebenarnya, cuma tergantung kebutuhan lagi guys. Seperti ini settingannya semua. Dan di sini juga ada gaming mode ya, mode permainan guys. Kalian bisa atur, kalau kalian bisa aktifkan kalau kalian butuh sih sebenarnya, butuh mode permainan atau gaming mode ya, tergantung kalian. Dan seperti itu settingan customisasi dari Chardroid ini lumayan banyak ya, enak. Dan kalian, kita lanjut di sini keamanan. Di keamanan nggak ada face unlock ya, cuma kalian kalau pengen pakai face unlock bisa install gaps yang sudah support face unlock guys. Dan kita cobain, sidik jarinya sudah aman ya, cepat respon, jadi lumayan lah enak. Oke guys, dan saya juga sudah cobain di lokasi. Jadi di lokasinya ini aman ya, untuk kunci lokasi juga cepat. Buat kalian yang butuh lokasi seperti driver atau penojol, jadi untuk di ROM ini sudah enak ya guys. Jadi recommended lah untuk dari lokasi, nggak ngebug, cepat untuk kunci lokasi. Dan kita lihat yang lain guys, seperti di suara saya matikannya cuma kayak gini doang. Dan dari tampilan kayak gini doang ya, untuk dari tampilan cuma nggak terlalu banyak sih, hampir sama settingannya guys. Dan dari baterai kita lihat sekarang guys, ini sisa 13% ya baterainya. Dan kita lihat pengisian penuh terakhirnya 19 jam yang lalu guys. Dan penggunaan shot layarnya dapatnya di sini 6 jam 50 menit guys, hampir 7 jam ya penggunaan layarnya. Dan kita lihat, oke, kita lihat dari sini guys. Di sini saya juga sempat bermain game PUBG Mobile selama 2 jam 32 menit dan dapat shot 7 jam kurang 10 menit. Jadi menurut saya ini sudah enak, smooth. Dan ini juga sudah smooth ya, sensitifnya enak, hemat baterai juga, dan ngegame juga enak. Cuma kalau kalian mau lebih performa mungkin bisa ganti custom kernel ya guys. Cuma untuk di bawaan dari kernelnya sudah enak ya, di ROM ini sudah cukup lah, menurut saya sudah cukup untuk dari kernel bawaannya. Dapat shot segini dan game segini sudah hemat baterai guys. Jadi buat game enak, buat sosial media juga enak di ROM ini. Apalagi sudah versi final, sudah stabil banget guys ya. Lagi ke Bluetooth, di Bluetooth ini juga sudah aktif normal ya guys. Dan kita lihat juga dari hotspot. Oke, Bluetooth dan hotspotnya normal aja guys. Jadi kita akan cobain buat ngegame. Sekarang kita cobain PUBG Mobile di ROM ini ya, biar kalian bisa lihat sendiri gimana performanya guys. Oke guys, di sini kita sudah login untuk di game PUBG Mobile ya. Dan kita langsung aja lihat guys. Jadi sedikit berbeda ya, karena sebelumnya saya pakai pixel yang plus tuh nggak full frame-nya guys ya. Jadi di sini sudah enak, karena saya agak terganggu sedikit sih. Dan di custom kernel juga sudah support buat HD guys untuk game PUBG Mobile-nya. Jadi kurang lebih sudah enak ya untuk di ROM Chardroid ini. Nggak kalah lah dengan AX yang 6.7 ya, versi yang terbarunya juga tapi ini. Dan di audio juga sudah high guys, jadi kurang lebih sudah enak. Dan kita cobain aja sebentar ya untuk. Oke guys, dan di sini kita baru masuk gamenya dan kita cobain. Ini lumayan lah, lumayan guys, ini lumayan smooth ya. Dan ini juga sudah lowbat 10% baterainya, tapi masih lancar aja guys. Oke guys, jadi dari tadi saya sudah cobainnya dan ini lumayan guys, ini enak banget. Jadi buat kalian bisa cobain di ROM ini guys ya. Oke guys, mungkin cukup itu doang video singkat dari ROM Chardroid ini ya. Mungkin buat kalian yang pengen cobain, kalian bisa cek link download di deskripsi guys. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.